Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Mas Fajar Jawab, Pak dari Menko PMK, Bapak-bapak dan Ibu, para pejabat eselon 1 dari eselon 2 dan lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, para staf khusus menteri dan staf ahli menteri, serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025-2026. Sistem penerimaan murid baru ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dari sisi materi atau dari sisi substansi, karena sudah banyak beredar di kalangan rekan-rekan wartawan, dan memang juga kami telah mensosialisasikan itu dengan beberapa unit terkait, khususnya dengan UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena kepentingan untuk dapat menyampaikan sistem penerimaan murid baru 2025-2026 kepada masyarakat. Akan tetapi karena secara legal kami masih harus menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka prosesnya menjadi sedikit lebih lama. Tapi isi yang beredar di masyarakat itu tidak berbeda dengan apa yang kami tuangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sistem penerimaan peserta didik atau murid diputuskan dalam sidang kabinet, dan sistem penerimaan murid baru telah disampaikan dalam sidang kabinet, dan Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara dan Menko PMK untuk menindaklanjuti sistem SPMB yang kami siapkan. Dan SPMB sudah disampaikan dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 10 DPR RI pada tanggal 12 Februari 2025. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kebijakan ini. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Dirjen Paul Dasman dan juga Pak Dirjen Vokasi dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus. Pertama, filosofi sistem penerimaan murid baru. Pertama adalah pendidikan bermutu untuk semua. Kemudian yang kedua adalah inklusi sosial, yang ketiga integrasi sosial, dan yang keempat kohesivitas sosial. Semangat utama SPMB adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua. Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis dan agama berinteraksi dengan intensif. Pengalaman belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial. Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan memelihara sistem pendidikan agar dapat diakses oleh masyarakat secara berkeadilan. Penerimaan murid di sekolah negeri dirancang agar bisa menerima anak-anak Indonesia dari semua kalangan. Di saat yang sama, pemerintah perlu mempertimbangkan keberlangsungan dan mempertimbangkan keberlangsungan dan peningkatan kualitas di sekolah swasta yang telah berkontribusi dalam menyediakan layanan pendidikan
Gibran Rakabuming Raka, Astagfirullah nomor 4. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM khususnya pasal 12. Kemudian Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sejumlah pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas khususnya pasal 10. Permasalahan dan dampak PPDB 2017-2024. Dari sistem yang kita kembangkan ini, selain berdasarkan pada landasan konstitusional yang sudah tadi saya sampaikan, juga dengan melihat praktik pelaksanaan PPDB 2017-2024 yang di dalamnya kami menemukan beberapa permasalahan untuk kita perbaiki. Yang pertama, secara akademik itu terjadi penurunan kualitas sekolah unggul karena integritas intake murid. Kemudian banyak murid yang mengundurkan diri. Yang kedua adalah permasalahan administrasi, di mana terjadi pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi, olahraga dan seni dan lain-lain. Kemudian juga penafsiran panduan yang berbeda-beda, perbedaan standar rapor antar sekolah dan antar daerah. Kemudian juga permasalahan administrasi yang berkaitan dengan sebagian sekolah swasta kekurangan atau tidak memiliki murid dan sekolah negeri menerima murid melebihi daya tampung. Potensi penyimpangan, proses seleksi kurang atau tidak akuntabel, kemudian transparansi proses PPDB yang lemah, kemudian tidak patuh pada juknis pusat dan daerah. Akar masalahnya adalah karena memang masih ada kesenjangan mutu pendidikan. Yang kedua karena persepsi bahwa sekolah negeri itu lebih murah, dan yang ketiga adanya intervensi kepentingan kelompok tertentu. Perubahan substansi SPFB. Pertama, dari sisi filosofis, ketentuan saat ini fokus utama adalah pemerataan akses pendidikan melalui donasi. Mohon maaf, itu yang lama ya, yang PPDB yang lama. Fokus utama adalah pemerataan akses pendidikan melalui donasi yang lebih menekankan pada kedekatan berbasis jarak atau radius satuan pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik. Filosofi utama dari kebijakan baru adalah pendidikan bermutu untuk semua, yang memastikan domisili atau tempat tinggal murid mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan terdekat dengan pendekatan rayon. SPMB juga mengakomodasi kelompok masyarakat kurang mampu dan kebutuhan spesifik daerah. Kemudian terkait dengan cakupan pengaturan, PPDB yang lama itu terbatas pada pelaksanaan teknis penerimaan peserta didik baru seperti jalur donasi, afirmasi, perbedaan tugas orang tua atau wali dan prestasi. Sedangkan arah kebijakan yang baru dengan SPMB adalah dia cakupan lebih luas, mencakup seluruh sistem penerimaan murid termasuk pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, fleksibilitas daerah dan integrasi teknologi. Perubahan yang substantif dalam SPMB adalah yang pertama adalah arah kebijakan baru terkait dengan domisili. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kebijakan baru yang terkait dengan prestasi yang meliputi prestasi akademik, non akademik yaitu seni, bahasa, budaya dan olahraga, dan kepemimpinan. Ini yang baru adalah kepemimpinan. Kemudian afirmasi dan mutasi. Kemudian kebijakan berbasis fleksibel daerah, mengakomodasi kebutuhan daerah seperti pendekatan wilayah administrasi
dan pengawasan berbasis teknologi atau robotik. Perubahan kuota jalur SPMB untuk SD pada sistem PPDB domisili itu minimal 70%, kemudian afirmasi minimal 15%, prestasi tidak ada ketentuan minimal, kemudian mutasi maksimal 5%. Untuk penerimaan untuk penerimaan jenjang SD tidak ada perubahan antara sistem PPDB dengan sistem SPMB. Kemudian untuk SMP jalur domisili semula 50%, sekarang menjadi 40%. Afirmasi semula 15%, sekarang 20%. Prestasi itu hanya berdasarkan sisa kuota, sekarang minimal 25%, dan mutasi maksimal 5%, tetap tidak ada perubahan. Untuk jenjang SMA jalur domisili yang semula 50%, sekarang minimal 30%. Afirmasi dari minimal 50%, sekarang menjadi minimal 30%. Prestasi yang semula hanya berdasarkan sisa kuota, sekarang minimal 30%, dan untuk mutasi maksimal 5%, tetap tidak ada perubahan. Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk SMK. Seleksi mempertimbangkan rapor atau prestasi atau hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian, dan prioritasnya yang pertama adalah calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas minimal 15%. 2. Calon murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah maksimal 10%. Dikarenakan masih terdapat sejumlah kecamatan yang tidak memiliki SMA atau SMK negeri, maka SPMB jenjang SMA dilaksanakan dengan sistem priorisasi dengan ketentuan: 1. Ditetapkan berdasarkan wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi, dan 2. Ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Ini yang terkait dengan peran Pemda. Kewenangan Pemda dalam pengelolaan pendidikan sesuai Undang-Undang 23/2014. Pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Kemudian pemerintah kabupaten kota mengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. Ketentuan sistem penerimaan murid baru, sekolah negeri hanya boleh melakukan penerimaan murid baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan. 2. Pengujian dapodik akan dilakukan 1 bulan sebelum pengumuman SPMB. Kemudian yang ketiga, murid yang tidak tertampung di sekolah negeri difasilitasi oleh Pemda untuk belajar di sekolah swasta yang terakreditasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Bab 4 tentang pengelolaan dana BOSP Satuan Pendidikan Swasta. Saya kira demikian garis-garis besar sistem penerimaan murid baru untuk tahun pelajaran 2025-2026. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri beserta jajaran. Baru kali ini begitu komunikatifnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan juga melibatkan kami di Komisi 10. Saya berterima kasih sudah diundang hari ini untuk melihat pemaparan mengenai sistem penerimaan siswa baru. Jadi saya berterima kasih juga beberapa hal yang kami perjuangkan di periode lalu
ternyata sudah ada solusinya di periode sekarang ini, alhamdulillah. Tapi saya izin mengingatkan mungkin beberapa hal terkait dengan tadi, misalnya tentang kurasi. Nah ini kan mungkin kata ini belum terlalu jelas, yang dikurasi itu seperti apa prosedurnya dan sistemnya seperti apa, itu yang mungkin yang perlu dijelaskan kembali ke publik. Kemudian tadi ada di halaman 10 juga terkait dengan peningkatan peringkat nilai rapor. Sementara kan selama ini sistemnya tidak ada lagi peringkat. Nah, di saat ini apakah sistem peringkat akan dihidupkan kembali? Berikutnya mengenai di halaman 11 halaman 11 itu kan 1 tahun ya orang pindah. Kemungkinan ada orang yang memang pindahnya tidak mencapai genap 1 tahun, misalnya di bawah 1 tahun. Apakah ada afirmasi khusus untuk mereka yang memang kepindahannya, komutasinya tidak mencapai 1 tahun? Karena tadi syaratnya di situ harus 1 tahun. Berikutnya tadi saya juga melihat ada Pemda untuk menghitung pembagian sekolah ya, jumlah sekolah yang ada di wilayah tersebut. Sementara ini sebagaimana kita tahu, kita juga kekurangan sekolah negeri di berbagai lokasi. Ada juga yang memang penduduknya berhimpun di satu tempat karena mungkin wilayah kecamatan sana udah kalangan yang sudah tidak menghasilkan generasi muda lagi, sehingga mungkin di kecamatan itu kosong gitu, kan udah tua-tua. Termasuk mungkin contohnya di komplek rumah saya itu udah tua-tua semua, nggak ada lagi anak yang bersekolah. Jadi sekolah di situ mungkin kosong. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kondisi geografis, sebagaimana kita tahu di daerah 3T juga kondisinya sangat-sangat kekurangan sekolah karena mereka mungkin harus turun gunung berapa kilo, harus berenang menyeberangi sungai tanpa fasilitas. Mungkin Pemda-Pemda juga perlu ya ditegur karena ini menyangkut siswa-siswa kita, generasi muda kita. Karena saya masih melihat itu video-video yang viral, mereka harus berenang di sungai yang berbahaya begitu untuk mencapai sekolah. Kemarin pada hari guru di Velodrome Rawamangun kita juga melihat ya dari video-video mereka yang berjuang baik guru maupun siswa yang ingin mencapai ke sekolah untuk belajar. Kami di Komisi 10 saat ini khusus membuat panja yang namanya Panja Pendidikan 3T, karena kami ingin mencari tahu, ingin menemukan solusi bagaimana mereka-mereka yang masih ada di 3T terutama untuk pendidikan. Nah ini juga perlu kerjasama kita bersama. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas yang dilakukan oleh Pak Menteri dan jajaran untuk mensosialisasikan mengenai penerimaan siswa baru ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang menjadi korban-korban ya terhadap seleksi penerimaan siswa baru ini. Posko-posko pengaduan harus dibuka dan posko-posko itu juga harus bisa 24 jam gitu menampung keluhan-keluhan yang mungkin terjadi dengan perubahan dari sistem penerimaan siswa baru ini, sehingga bisa diambil tindakan yang cepat, sehingga tidak ada lagi kasus seperti periode lalu demonya, kasusnya di DKI sudah demo ke DPRD DKI tapi tidak ada hasil, sudah demo ke gubernur tidak ada hasil, lalu demonya akhirnya ke DPR RI, padahal itu adalah tanggung jawab dari Pemda. Dan waktu itu ada solusi juga sih dari Pemda DKI, waktu itu dialihkan ke swasta mereka, karena waktu itu kasusnya umur tapi mereka berprestasi. Nah alhamdulillah Pak Menteri malah sudah memberi batasan sampai ke 5, turunnya nggak ke 6 lagi, Masya Allah. Jadi anak-anak yang jenius, yang cerdas, yang punya talenta tidak harus nunggu untuk umur 7 tahun untuk sekolah. Jadi inilah salah satu juga yang diharapkan dari program-program Pak Prabowo, di mana juga anak-anak yang mempunyai kelebihan ini diberikan juga
juga afirmasi dan diberikan tempat untuk mereka mengembangkan minat, bakat, dan juga pendidikannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.